Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh di sini putus-putus, teh. Putus-putus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya di teh Putus ya? Jelek ya. Oke, ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semua, semangat pagi. Sudah self talk. Iya, Udah. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Zoom Remper Channel. Hari ini kita nanti akan ngobrol sama Mak Pia. Bukan Mafia ya, Mak Pia. Mak Ratu. Sebelum kita mulai, kita sama-sama membaca Bismillah. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin ya Allah. Ya, teman-teman, hari ini kita mau ngobrol sama Tepia. Oh ya, sebelumnya masih udah kenal ya sama saya ya. Saya Filda. Saya hari ini mau jadi momot Zoom-nya Mak Pia. Temanya hari ini membangun chemistry bersama pasangan yang bikin banjir closingan. Wis. Mak Pia ini emang terkenal banget ya di Facebooknya itu romantis sama suaminya ya. Pokoknya pasangan ideal banget gitu kayak Romeo and Juliet gitu. Pokoknya nggak pernah gitu ya nggak postingan Tepia yang sedihnya tapi yang bahagianya mulu bikin orang iri tahu. Masa? Bikin baper ya? Ya, maaf ya, boleh. Ya. Wah, ya langsung aja Mak Pia. Oke, terima kasih Mak Pia. Sama-sama. Filda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya ya? Baik semua ya. Kenalan dulu nggak nih? Ya, barangkali ada yang masih baru bergabung ya di Zoom. Saya Pia Reviani, leader dari tim Mak Ratu. Nah, coba teman-teman yang timnya aku absen dulu dong. Ada nggak nih? Hadir dong. Absen, ayo. Pada hadir nggak? Ya, saya ibu dari 3 orang anak. Kalau usia mah masih muda lah, masih 17 tahun. Semangat masih 17 tahun. harus terasa gadis terus ya Teh ya. Ya. Iya dong. Baik, hari ini temanya ini dari kemarin tuh apa gitu ya yang bisa saya bagi gitu ya. Insya Allah hari ini kita akan sharing tentang bagaimana sih membangun chemistry gitu ya bersama pasangan yang bikin banjir closingan. Jadi chemistry ini yang akan kita kaitkan dengan bisnis kita gitu ya, dengan core bisnis kita Ratu Ratus gitu yang apa namanya yang slogannya itu kan bikin suami bahagia atau suami makin cinta, anak-anak bangge, pendapatan gede ya Teh ya gitu ya, seperti itu. Nah, di sini chemistry, ada yang tahu nggak sih apa itu chemistry? Kita sering dengar istilah chemistry. Coba kalau yang bisa komen boleh komen, apa sih chemistry? Teh Pilda apa chemistry kira-kira? Ada yang komen gak Nina? Gak ada yang jawab ya, malu-malu kelima. Ini pada nggak mau jawab. Coba Teh Filda, apa sih chemistry itu? Aduh, kalau chemistry itu rasa yang apa ya, ada strum-strum gitu deh pokoknya. Jadi kalau misalnya ada yang wow gitu. Bener wow. Nggak sih? Pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya biasanya ya. Tiba-tiba ada sesuatu yang aneh aja gitu di perasaan. Ya ini ya ketika chemistry itu kalau bisa dikatakan itu dia sebuah perasaan ketertarikan ya yang ada dalam diri kita yang ditimbulkan oleh satu hormon Teh. Ternyata ini dikaitkan dengan hormon yang ada dalam tubuh kita. Itu namanya ada hormon
cinta atau hormon epinefrin, dan ada yang disebut juga hormon dopamin. Nah, ini yang akan mempengaruhi kenapa kita itu bisa merasakan satu hasrat atau getaran yang kita rasakan kepada lawan jenis gitu. Itu ada ketertarikan. Itu adalah fitrah, ternyata itu fitrah ya. Jadi Masya Allah, Allah sudah ciptakan kita gitu ya dengan begitu lengkap, begitu sempurna di dalam tubuh kita, sehingga ternyata ada satu zat kimia yang itu mempengaruhi hormon cinta yang akan menimbulkan rasa ketertarikan kita kepada lawan jenis. Nah, coba teman-teman ingat-ingat kembali masih pertama kali teman-teman ketemu dengan suami teman-teman. Nah, ingat memori gitu kan. Usia pernikahan udah berapa tahun Teh Filda sekarang? Ada berapa tahun? Mau 8 nih. 8. Ntar Maret 8. 8 tahun. Berarti masih di luar saya ya Teh ya. Saya udah 10 tahun. Ya Allah. 10 tahun. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah di atas 10 tahun. Boleh komen yang di atas 10 tahun, 11, 12 atau 20 tahun ke atas gitu ya. Suaranya kecil. Kecil ya Teh? Tapi suaranya kecil katanya Teh. Sekarang gede nggak suaranya? Udah Nah, gede. Di saya sih gede. Ada usia pernikahannya di atas 10 tahun, ada 11 tahun, Teh Nungki 11 tahun. Teh Nungki 11 tahun. Wah, Teh Yuliati 20 tahun. Ya, 20 tahun, ada yang udah 13 tahun. Teh Eni 13 tahun. Di sini tuh ada yang 15 tahun. 15 Ada yang tahun, lebih senior saya ya, yang sudah ada yang 20 tahun tadi mungkin sudah mengalami asam garam kehidupan yang lebih banyak gitu ya. Kalau saya baru 10 tahun lah, baru menginjak masa-masa kedua gitu ya, masa-masa rawan kedua. Katanya kan pernikahan itu ada masa-masa rawan ya, di mana usia pernikahan yang pertama itu 1 tahun pertama, terus 5 tahun pertama, dan 5 tahun kedua itu 10 tahun. Nah, itu akan ada ujian di setiap tahunnya, setiap 5 tahun itu. Nanti katanya seperti itu sih yang menurut survei gitu ya, orang yang sudah merasakan akan ada ujian di setiap pernikahan. Nah, itu ya, kita ingat kembali tadi bersama pasangan kita bertemu di mana, terus bagaimana kita bisa merasakan ketertarikan, apa yang membuat kita tertarik dengan pasangan, itu ya akan menjadi satu modal kita untuk senantiasa menggairahkan atau menyegarkan kembali chemistry kita gitu. Bisa jadi ketika kita sudah pernikahan lama, rasa cinta itu pudar ya Teh, misalnya sudah mulai hambar karena kita sudah bosan bertemu dengan orang yang sama setiap hari, terus kita semakin tahu sisi buruknya gitu kan, semakin tahu dia pokoknya Mas segalanya udah terlihat gitu ya, semakin tahu ini karena memang pernikahan itu kan proses mengenal itu panjang perjalanan gitu. Jadi kita mengenal pasangan itu ya sepanjang perjalanan itu adalah proses perkenalan, tidak akan pernah berhenti. Kita akan selalu dihadapkan dengan hal-hal yang memang mungkin hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui tentang dia lebih banyak lagi seperti itu, sifatnya dan sebagainya. Nah, itu chemistry ya. Jadi chemistry itu adalah perasaan ketertarikan terhadap pasangan kita yang dipengaruhi oleh hormon kimia tadi, hormon dopamin dan epinefrin. Dan larinya itu adalah rasa cinta. Nah, itu adalah fitrah yang Allah kasih untuk kita gitu ya. Dan itu adalah modal kita untuk senantiasa menjaga rasa cinta ini hingga akhir hayat kita bersama pasangan kita. Nah, gimana sih caranya supaya kita tetap bergairah terus ya? Mati Teh. Di mute. Oh, kenapa nih? Nah, jadi gimana ya gitu. Nah, sekarang apa yang faktor apa yang berperan dalam dalam timbulnya chemistry gitu? Kenapa bisa kita merasakan chemistry terhadap lawan jenis yang kita sukai atau laki-laki atau suami yang sekarang kita sukai? Itu biasanya faktor yang pertama dalam berperan dalam chemistry adalah satu, komunikasi yang mudah dan halus. Nah, itu kita bisa dengan dia gitu ya, ternyata misalnya kita ketemu dia di mana gitu, terus kita akhirnya berteman misalnya, terus komunikasi kita lancar, enak, merasa nyaman bersamanya, nyambung,
Terus sih kalau ngomong nyambung lah gitu ya, kalau kita merasa enak gitu dengan dengan lawan pasangan kita sekarang, yaitu adalah salah satu faktor chemistry yang berperan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah daya tarik fisik. Nah, ini biasanya kita melihat atau bertemu dengan lawan jenis kita itu dilihat dari fisik biasanya. Oh, misalnya dia ganteng misalnya, atau dia cantik gitu, atau misalnya aku suka dengan dia itu karena mungkin dia itu langsing misalnya, atau dia itu subur gitu ya gitu. Itu bisa jadi kan jadi satu satu parameter dari laki-laki yang kita sukai gitu, seperti itu. Begitupun kita punya parameter sendiri suka terhadap pasangan kita dari apa yang kita suka. Nah, yang ketiga adalah kepercayaan. Jadi faktor yang berperan dalam chemistry itu adalah kepercayaan. Kita percaya gitu ya, yakin bahwa dialah yang nantinya akan satu-satunya laki-laki yang akan mengisi hidup kita gitu ya. Nah, yang akan nanti menjadi pasangan hidup kita. Dan yang keempat adalah banyaknya kesamaan. Nah, banyaknya kesamaan karena kita perasaan saya kok tipenya hampir sama deh sama dia gitu ya. Misalnya saya sukanya ngemil, ternyata dia juga suka ngemil gitu. Terus dia sukanya selfie gitu, misalnya tuh sukanya narsis, ternyata saya juga suka narsis gitu ya. Jadi akhirnya kan pas gitu ya. Oh, saya senangnya digombalin, ternyata dia juga suka digombalin misalnya gitu. Jadi kita suka sama-sama saling gombal misalnya gitu ya. Jadi saling ya gitulah kita saling memahami gitu ya satu sama lain. Nah, itu ada 4 ya. Ya, jadi ada beberapa faktor kenapa kita bisa memiliki rasa chemistry terhadap pasangan kita. Nah, begitu Teh Filda, sampai sini kira-kira udah kebayang belum nih? Udah kebayang belum? Oh, bayang banget, Masya Allah. Jadi flashback Teh Pia, ya. Dulu ingat waktu pertama kali ketemu sama suami gitu ya. Di mana tuh? Terus, hah? Kenapa Teh? Di mana ketemunya? Jadi kalau saya sama suami kan dulu tetanggaan Teh, teman kecil. Tapi iya jadi malu. Oh, jadi saya nanya kalau saya yang sharing ya. Jadi saya tuh dulu tetanggaan sama beliau tuh depan-depanan, terus saya pindah rumah, terus kita satu sekolah Teh, satu SMP, satu SMA, tapi nggak pernah nanya. Sama Saya gengnya geng perempuan-perempuan rame, kalau dia geng yang sepi gitu. Jadi nyimbangin ya gitu. Terus ketemu lagi di satu komunitas gitulah pengusaha. Dulu kan saya suka jualan, jadi masuk komunitas pengusaha muda, dijodohin sama temen gitu, sempet nggak mau sayanya gitu ya. Kelamaan kok pikir-pikir, mukanya orang bilang mirip gitu loh Teh. Pantes tadi saya baca di sini ada daya tarik fisik, tapi kenapa ya Teh kalau kita nyari jodoh tuh suka mirip ya Teh mukanya ya Teh? Orang yang banyak yang bilang ya Teh. Karena mungkin kita sering ngaca kali ya Teh. Terus jadinya pas nyari pasangan tuh yang mukanya mirip sama kita itu enggak sih? Tapi mah katanya Itu kalau nggak sih, jodoh, Teh? ya katanya kalau jodoh itu ada kemiripan gitu. Jadi karena mungkin ya itu karena sudah Allah siapkan gitu ya jodoh kita. Jadi adanya kemiripan gitu. Meskipun misalnya banyak juga sih yang nggak mirip, ternyata suka ada kemiripan ya, entah dari fisik, entah dari sikap, atau entah dari selera gitu ya, banyak hal sih. Tapi kebanyakan kita melihat dari fisik kok mukanya mirip ya gitu. Oh, jodoh berarti. Iya benar. Terus kan tadi yang pertama itu apa komunikasi yang mudah dan halus, terus nyambung ya kalau ngobrol gitu ya Teh. Bener sih saya ngobrol sama dulu ya sama suami saya, dulu belum jadi suami ya gitu. Kalau ngobrol tuh emang nyambung gitu ya. Terus apa namanya ya? Enak aja kalau ngobrol gitu ya Teh ya. Enak nih orang nyambung gitu. Wah, satu pikiran nih sama kita nih gitu. Wah, ini orang oke nih gitu kan. Ya Teh ya. Iya betul. Jadi curhat. Iya, benar. Saya juga hampir sama kayak Teh Filda ya. Jadi saya itu dengan suami itu satu kampung. Dia itu ternyata yang memang teman waktu zaman kita masih sekolah madrasah, sekolah agama DTA gitu ya. Kalau saya SD enggak. Nah, tapi saya SMP.
kita beda 1 tahun di atas, dia lebih tua di atas saya 1 tahun. Tapi ya selama di SMP ya saya nggak tahu, dia nggak eksis dia. Yang eksis malah saya waktu di SMP. Sama teh, Waktu itu kan di sama. SMP. Dia nggak eksis, jadi saya nggak tahu gitu ya. Tapi saya tahu, namanya mah tahu. Oh ya tahu udah karena satu kampung ya, tapi ya karena nggak pernah komunikasi, nggak pernah ketemu juga gitu ya. Nah ketemu ya ketika saya udah beres kuliah gitu ya, saya udah itu karena saya senang organisasi, saya senang ngomong di depan orang gitu ya. Terus ya udah akhirnya nyambung lah gitu kan, ketemu di acara satu ikatan remaja masjid, ya disitulah ketemu ngobrol-ngobrol, saya jadi apa namanya aktif di sana, ya udah akhirnya nyambung gitu kan. Ternyata dia kan apa teman saya waktu kecil gitu jadi jodoh kan ya, aneh gitu ya, itu jodoh jorok ya, jorok gitu ya kalau orang bilang jorok, ternyata Iya kita benar. udah kita kemana-mana, kita aktif di mana, kayak kuliah di Bandung gitu ya, kuliah di Bandung gitu kan, beraktivitas di Bandung, teman-teman di Bandung gitu. Tahu-tahu jodohnya ginian cuma tetangga gitu ya. Bener teh, nyari jodoh sampai kemana-mana ya, taunya ya elah depan rumah gitu. Jodoh 5 langkah ya. Pacar 5 langkah taunya. Itu ya memang ya Katanya itulah rahasia teh Allah gitu ya. kalau Nyai katanya sama suaminya nggak miring sama si Om. Cuma miringnya sama buaya, suka saling gombalin. Nah itu dia tuh rajanya gombal tuh. Iya Rajanya makanya. gombal. Aku tahu Askarnya banget itu. Aku tahu banget itu si Om sama Nyai itu kayak gimana itu. Iya ya. Kayaknya lebih parah ya, itu lebih parah banget kayaknya. Saya masih ngiri banget sama Temi sebenarnya. Makanya saya masih ngiri banget sama Temi. Wah, saya nggak kayak gitu kan, maksudnya masih dalam ada jaim-jaimnya sebenarnya sih gitu. Kenapa? Iya ya. Kita mah ya itulah, kita sebenarnya hampir ada kesamaan. Saya orangnya keras gitu ya. Terus dia orangnya ya sebenarnya keras juga, tapi dia lebih nurut ke saya sebenarnya. saya orangnya bawel gitu ya, dia yang sama lah perempuan. gitu. Jadi ya ketika saya dominan, sebenarnya dia dominan juga, dia punya jiwa leadership juga gitu ya, yang sekarang punya amanah baru juga kan, dia aktif di satu relawan gitu ya, dia leadership juga ada, tapi ya karena kita sama-sama paham gitu ya harus ada yang bisa ngeredam salah satunya. Kalau sayanya lagi naik, lagi tinggi, dia diem. Nah kalau misalnya bisa dua-duanya dominan, mah bisa pacek terus tiap hari gitu ya. Iya. Justru kan itu katanya teh, jodoh itu kan katanya saling melengkapi ya. Yang satu cerewet, yang satu pendiam gitu kan. Gitu. Ya kalau kebayang kan kalau dua-duanya bawel ya rame banget rumah gitu kan. Ada yang denger gitu. Ada pertanyaan dari Teh Popon, Mbak. Banyak nih pertanyaannya nih teh. Ada Teh Popon, seru ya kalau udah ngomongin cinta seru ya, bikin semangat lagi ya. Karena cinta itu memang akan merubah segalanya. Saya lihat muka-mukanya teman-teman ini pada senyum-senyum gitu loh. Kayaknya Mbak Ana itu kayaknya inget masa lalunya ya. Mengingat masa-masa dulu ketemu sama suami kayaknya. Iya. Saya ini kata Mbak Zuhani Zamzami, saya merasa nyaman dan benar-benar ridho baru setelah 5 tahunan. Sebelumnya saya selalu banyak nuntut dan sering ngambekan kalau nggak dimengerti. Nah untuk selalu menjaga rasa ridho itu apa tips dari Teteh? Ya itu tipsnya ya, kita yang pertama kita harus butuh ilmu ya, karena rumah tangga itu adalah satu perjalanan yang sangat panjang. Dan tidak mudah kita melalui rumah tangga ini karena memang akan ada selalu badai gitu ya di tengah jalan. Kita nggak pernah tahu ujian apa gitu ya, ujian misalnya kita dikasih ujian yang besar atau ujian yang ringan, yang pasti akan ada aja gitu ya, karena beda-beda rumah tangga itu beda-beda ujiannya. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah saya selalu belajar bagaimana sih kita menjadi istri yang baik itu harus seperti apa gitu ya, istri yang solehah seperti apa. Ketika kita sudah belajar ilmunya, ya kita coba untuk menerapkan dalam diri kita gitu ya, untuk kita menjadi lebih sabar, lebih menerima gitu ya. Saya juga dulu sama, awal-awal pernikahan saya kaget gitu kan, kok begini gitu ya. Yang saya pikir pernikahan itu adalah selalu yang indah-indah gitu ya.
terus ya pokoknya yang enak-enak gitu. Tapi ternyata kan kita harus siap gitu ketika kita bisa menghadapi sesuatu yang tidak enak gitu. Kalau kata Teh Miu kan kita harus menikmati juga ya sesuatu yang tidak enak. Jangan kita hidup itu mau yang enak aja gitu ya, kan kita juga akan mengalami yang tidak enak ya. Jadi itu seiring dengan perjalanannya rumah tangga, kita semakin dewasa, anak-anak kita semakin banyak juga, semakin gede, kita lebih semakin sabar lagi sebetulnya gitu. Ketika anak pertama saya meletup-letup, kayak sering marah-marah begitu. Tapi ya, terus kita kan ngomongin masalah pasangan ya, kayaknya kita nggak habis-habis nih kalau ngomongin chemistry sama pasangan ya, berbunga-bunga terus lah ya. Cuman apa hubungannya nih Teh sama banjir orderan, banjir closingan Teh? Kan katanya chemistry bersama pasangan yang bikin banjir closingan ya. Jadi tipsnya atau apa ya yang bikin banjir closingan itu gimana tuh Teh? Oh iya, kalau saya karena apa ya, ini bisnis sangat cocok sekali gitu ya untuk yang berkaitan dengan rumah tangga gitu ya, dengan keharmonisan. Maka saya di sini ketika bersama suami ya saya mau ini ya, pokoknya mau bisnisnya lebih ke ini rumah tangga gitu ya. Jadi ingin nge-branding diri dengan rumah tangga. Kebetulan suami juga memang memiliki visi bahwasannya kita ingin membentuk rumah tangga yang memang bisa menjadi inspirasi gitu, bisa menjadi inspirasi semua orang. Jadi gimana caranya kita itu ya pokoknya harus kelihatan bahagia gitu ya, apapun pokoknya punya uang nggak punya uang kita harus bahagia gitu. Kita nggak boleh menunjukkan rasa kesedihan kita, walaupun kita misalnya sedang bersedih. Pokoknya kumaha carana kita tuh selalu bahagia. Nah, jadi dengan suami kita memantapkan dulu visi kita gitu ya, bahwa kita ingin selalu menjadi rumah tangga yang bisa menginspirasi gitu, membuat orang teh aduh aku pengen deh seperti itu gitu ya, bisa romantis gitu, seperti itu. Jadi itu yang akan nantinya akan berpengaruh kepada konten yang akan kita buat. Ketika hati kita sudah bahagia, masalah rumah tangga kita sudah kita kuasai, kita enak ketika membuat konten. Misalnya kita akan membuat konten tentang rumah tangga yang berkaitan dengan keharmonisan gitu ya, yang dikaitkan dengan rempah perawan yang bikin suami makin sayang, yaitu akan feel-nya akan dapat gitu Teh. Jadi ketika kita buat konten tuh ya feel-nya akan dapat. Karena kalau kita membuat konten dengan hati, maka itu akan sampai kepada konsumen gitu, akan sampai kepada orang yang membaca status kita gitu. Jadi mereka juga akan merasakan juga oh iya ya gitu. Ternyata misalnya kita bisa semakin bahagia ketika membaca konten kita misalnya seperti itu. Jadi dia bisa merubah hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus juga libatkan pasangan kita untuk bisa mau juga gitu ya dilibatkan untuk mengisi konten. Kalau saya sama suami seperti itu ya, kita nanti foto bareng ya katanya. Ayah misalnya megang wedang lelaki, bunda megang rempah perawan. Terus pernah waktu itu saya nyoba TikTok. Nah ternyata TikTok itu yang pertama kali saya bikin itu ternyata banyak banget yang respon positif ya, dan disitulah tuh awal pertama kali teman-teman saya yang tadinya nggak mau order rempah perawan tiba-tiba banyak yang japri gitu ya. Teh aku mau dong rempah Pi keren kamu nih, cenah lucu banget sih TikToknya, aku mau deh pesen rempah perawan biar bisa romantis katanya gitu. Nah disitulah dan alhamdulillah sekarang jadi pelanggan setia ya keren. Teman SMA. Nah berhubung sekarang karena saya banyak kesibukan, suami juga sekarang punya banyak amanah juga. Jadi sekarang ya kita kapan atau mau syuting lagi gitu. Jadi kita tuh udah mengagendakan ya pokoknya kita harus syuting. Kayak kita syuting gitu kan, kayak kita mau syuting ya pokoknya kita nih sama suami saya kompak gitu ya, dia mendukung banget. Jadi dia mau diajak syuting. Kadang dia yang suka, bunda kita syuting, atau dia kadang-kadang suka, bunda ayah mau pergi ke gunung misalnya, mau jalan-jalan ke gunung sama teman-teman mau camping. Ayah bawa rempah perawan ya sama wedang lelaki, nanti di sana ayah mau foto-foto. Dia pulang-pulangnya ngasih foto-foto rempah perawan, terus dia bikin video dia megang wedang lelaki gitu kan ya. Jadi memang saya ya alhamdulillah sih suami mendukung banget. Jadi ya itu yang akan membuat orang teh oh iya nih bener nih rempah perawan tuh bisa bikin dua pasangan ini jadi kompak gitu ya. Jadi
jadi romantis gitu. Jadi alhamdulillah dari situlah gitu ya pelanggan saya ya alhamdulillah nambah gitu. Jadi memang kita harus selalu memancarkan aura positif gitu ya di media sosial. Jadi ya kesedihan-kesedihan di rumah tangga jangan ditampakkan lah gitu. Karena Ya, kita ya, kan ya, betul. dagang harus selalu bahagia ya Teh ya. Gitu ya Ya, Teh. Itu karena kan mungkin Teh. iya benar Tapi ya Ya, kan kita kan mengkampanyekan apa pas suami istri yang berbahagia ya dengan nah rempah itu. perawan dan udang lelaki gitu ya. Jadi kita harus jadi contoh juga ya Teh ya gitu. Jangan sampai Betul. kita ngiklanin rempah perawan, bikin suami bahagia, taunya kita di belakangnya kayak gimana gitu ya. Nah, Terus gitu Teh. apa ya namanya mungkin Tepia adalah orang yang sangat beruntung ya gitu, suaminya dukung gitu, sama alhamdulillah suami saya juga dukung. Tapi mungkin ada teman tadi siapa ya suaminya belum dukung katanya untuk jalan bisnis ini. Ya mungkin ada beberapa dari teman kita juga mungkin ada yang belum mendukung gitu loh Teh. Gimana tuh Teh hadepinnya Teh? Ya menghadapkannya apa ya? Yang pertama sih kita komunikasi. Jadi kita di dalam rumah tangga itu salah satu modal kita adalah komunikasi yang lancar. Jadi ada kasus memang di dalam rumah tangga banyak istri yang segan kalau mau ngomong sama suami, malu, misalnya, nggak enak, takut, gitu ya. Perasaan kok saya emang nggak berani aja mau ngomong sama suami itu, gitu. Jadi padahal ketika rumah tangga itu harusnya kita kayak temen, gimana sih kayak temen lah gitu ya, nggak asa-asa gitu ya, seperti itu. Iya, Nah, iya, itu betul. komunikasi sangat penting sekali. Ketika kita komunikasi sudah lancar, maka apapun yang kita sampaikan pada suami kita, ya insya Allah suami akan bisa nerima. Jadi kayak sekarang itu ya perbaiki dulu komunikasi kita. Terus aja kita deketin suami, kita kita tunjukkan bahwa bisnis kita ini adalah bisnis yang yang sangat yang sangat luar biasa lah, yang sangat inilah gitunya yang akan merubah hidup kita gitu. Terus tampakkan bahwa kita itu adalah istri yang memang benar-benar jadi istri yang baik gitu ya. Kita bisa mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak dengan baik gitu ya, memanajemen waktu gitu ya, bisa mengurus dapur juga, tetap kita bisa melayani suami dengan baik. Jadi tetap kita terus aja berbuat selayaknya kita sebagai seorang istri, tidak melupakan kewajiban kita. Jadi suami tahu, oh dia bisnis tetap nih, anak saya keurus kok, dapur tetap ngebul, masak terus gitu misalnya, atau pokoknya dia servis ke saya oke, malah suka ngajak duluan, padahal gitu ya misalnya seperti itu. Kalau ya gitu, jadi Ini paling pokoknya penting ini. nah terus kita selalu pokoknya kita harus hangat lah kepada suami. Berikan seperhatian, jangan sungkan ketika kita ayah aku sayang kamu, I love you, misalnya gitu ya. Pokoknya kita gimana ya, kalau saya kayak gitu sih ya, kalau saya gitu, saya emang nggak malu, emang ada saya emang malu dah bilang aku cinta teh, malu ngapain sih, nggak banget cina gitu. Kalau saya enggak ya saya memang mengungkapkan bahwa saya memang sayang gitu ya. Entah itu lewat pesan WA gitu, atau itu misalnya lewat misalnya kita sebelum tidur kita ritual dulu ya gitu sebenarnya apa gitu ya. Jadi pokoknya terus mengungkapkan rasa perhatian pada suami. Insya Allah ketika itu suami akan luluh dan akan mendukung bisnis kita gitu. Terus aja berdoa yang pasti. Ya betul. Jadi intinya kita tetap menjadi istri, berperan sebagai istri dulu ya Teh ya. Ya, Tidak betul. mengesampingkan peran istri yang utama ya Teh ya. Gitu. Jadi memang komunikasi sih Teh. Komunikasi itu penting banget ya. Sebenarnya semuanya bisa sih ya Teh, asal komunikasi aja dan saling saling memahami, saling menerima. Misalnya kalau komunikasi juga suami belum dukung juga ya udah gitu kan, yang penting kita udah komunikasi gitu. Yang namanya batu ditetesin air juga kelama-lamaan bolong ya Teh. Nah, mungkin betul. suami juga gitu nanti ya Teh, hatinya ya nanti akan luluh juga. Atau enggak, perlihatkan dengan ini Teh, dengan hasilnya gitu loh. Tuh hasilnya ada kan gitu. Iya, Nih udah mendukung nggak nih gitu kan.
Kalau kalau beberapa dari teman kita kan suaminya ada yang bantuin nganterin apa paket gitu ya kayak Teh Lisna gitu kan suaminya bawa motor nganterin terus suami saya suami Teh Ira gitu ya. Jadi ya alhamdulillah lah kita bersyukur ya Teh ya buat suami-suami yang Iya. dukung ya Teh. Buat suami Iya. yang belum dukung semangat terus. Semangat. Tadi ada pertanyaan dari Dedeh, Cina, gimana kalau Iya, apa tadi dari Rosmala ya. ngegombal Apa terus sih gimana pertanyaannya? ekspresinya? Kalau aku sih suami ekspresinya dia suka balik ngegombal lagi sih, misalnya kalau lewat PA gitu ya, lewat WA dia lagi kerja terus kita WA-an gitu ya, kasih emot apa gitu ya udah kita perang emot aja di situ gitu ya, gitu kalau misalnya lagi itu ya gitu kadang kalau saya tipikalnya kalau misalnya nggak sempet ngomong, kalau misalnya ada yang mau dikomunikasikan ya selalu lewat WA misalnya gitu. Ya kalau saya ngambek juga kadang saya suka lewat WA ngambeknya. Sama Teh sama. Heeh. Daripada saya nanti ngomong keras ya kan kita nggak boleh ya apa meninggikan suara kita di depan suami kita gitu. Kita nggak boleh gitu. Makanya kadang saya untuk meredamnya kalau lagi kesel ada yang pengen saya ungkapin saya lewat WA. Ya, Teteh, waktunya udah habis nih, Teh. Oh iya, wah nggak kerasa ya. Udah 6.31. Katanya ntar bahas lagi aja masalah bahasan cinta sejati. Ya, Siap. soalnya Kapan kayaknya partisipan ini banget ya, apa exciting banget nih. Tuh, nanti Nyai akan duet sama Mbak Jamu. Wow, ini apa ini nih, rame ini banget mas ini kalau Tahnya. Nyai. Ini mas Tahnya ini. Ya udah, Teh, kita tutup aja yuk Zoom-nya Zoom hari ini. Kita lanjut lagi Langsung nanti tutup ya. aja ya Teh, karena waktunya udah habis. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi di Zoom hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh ya, kita sama-sama baca hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di Zoom berikutnya. Ya, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mapia. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita live. Ya, izin live duluan.